Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dena Rafita, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam KPI IAIN Metro Lampung. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem komunikasi interpersonal dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain. Dan langsung saja ya, kita bahas tentang sistem komunikasi interpersonal. Dalam ilmu psikologi komunikasi, bagaimana persepsi orang terhadap kita atau bagaimana persepsi kita terhadap orang lain dinamakan sebagai sistem komunikasi interpersonal. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan berperasaan. Pikiran dan perasaannya menentukan persepsinya terhadap orang lain. Jika ada dua orang yang berkomunikasi, maka berlangsunglah pengiriman dan penerimaan pesan berupa lambang-lambang. Contohnya ketika kita melihat orang yang terlihat jutek, maka ketika sudah terjadi suatu komunikasi, belum tentu orang itu jutek. Nah, disitulah persepsi kita akan berubah terhadap orang tersebut setelah terjadinya sebuah komunikasi. Dan dapat disimpulkan, saat pertama kali kita melihat raut wajah yang terlihat jutek, kita berpersepsi bahwa orang tersebut adalah orang yang jutek. Dan persepsi itu pun dapat berubah saat kita berkomunikasi langsung dengan orang tersebut. Maka persepsi yang pertama dan yang awalnya kita menganggap dia adalah orang yang jutek, maka akan berubah setelah kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir dan merasa, maka dalam mempersepsi orang lain, pikiran dan perasaannya bekerja, yaitu menangkap stimuli dan mengolahnya menjadi informasi. Ketika mempersepsi orang lain, sekurang-kurangnya ada dua hal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Yang pertama, ada faktor situasional yang mempengaruhi sebuah persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah persepsi kepada orang lain adalah ada cara menyebut sifat orang. Ada kalau seorang guru disebutkan oleh kepala sekolahnya bahwa Pak Guru yang ini adalah orangnya pintar dan sayang murid, hanya metode mengajarnya saja yang harus diperbaiki, maka persepsi orang lain terhadap Bapak Guru ini adalah positif. Tetapi jika dibalik, Bapak Guru ini tidak mengerti metodologi mengajar, meskipun ia sayang murid dan pintar, maka persepsi kepada Bapak Guru ini menjadi negatif. Jadi, secara psikologi, sifat yang pertama kali disampaikan, apalagi dengan intonasi yang meyakinkan, sangat mempengaruhi sebuah persepsi seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, jarak keakraban, jarak sosial, jarak ide, dekat atau jauh, juga mempengaruhi sebuah persepsi interpersonal. Dan selanjutnya, petunjuk wajah. Wajah adalah cerminan jiwa. Oleh karena itu, sifat-sifat orang terkadang dapat diketahui melalui petunjuk wajah. Ilmu tentang ini disebut frenologi. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membaca raut wajah. Oleh karena itu, tak jarang orang keliru memberi persepsi terhadap orang lain karena tidak memiliki pengetahuan tentang itu, atau karena tertipu oleh wajah manis hati serigala, atau wajah yang garang hatinya malah lembut. Dan selanjutnya, bagaimana cara orang mengucapkan lambang-lambang verbal. Contohnya, seseorang perwira tinggi yang kebetulan menjabat sebagai rektor sebuah PTS kecewa terhadap stafnya. Kecewa tentang suatu hal kepada stafnya, ia berkata, "Monyet lu." Akan tapi dari cara beliau mengucapkannya, yakni tidak terlalu keras,
bernuansa humor, maka orang-orang akan tahu cacian monyet itu bukan lambang kemarahan, sehingga bukan dipersepsi sebagai cacian. Malah stafnya yang sering dimarahi malah merespon dengan senyuman. Tetapi persepsi orang terhadap rektor yang general itu tetap positif. Sebaliknya, kata-kata bagus atau pantas, silahkan dan sebagainya, tetapi diucapkan dengan keras dan penuh emosi, maka yang mengucapkannya itu dipersepsi sedang marah atau galak ataupun sadis. Selanjutnya penampilan. Dalam konsep struktural pakaian, model kosmetik, bahkan kacamata, tas tangan ataupun model rambut termasuk struktur kepribadian. Artinya orang yang berpakaian dengan mode A menunjukkan pemakainya berkarakter kepribadian A, model cukur rambut B menunjukkan kepribadian B, dan seterusnya. Orang-orang memang sering tertipu oleh penampilan seseorang, yakni apa yang dalam psikologi disebut sebuah halo efek. Selanjutnya, faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain. Adapun faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain adalah pengalaman dan konsep diri. Pengalaman. Sebagai contoh, suatu hari datang ke masjid seorang pemuda dengan berpenampilan bersih, necis, memakai sorban, memegang tasbih, serta membawa mushaf Al-Quran. Banyak orang yang mempersepsinya sebagai anak muda yang alim dan soleh. Mungkin pulang dari Mekah mungkin. Tetapi bagi Joni yang telah mengenalnya lama, sebagai preman di pasar dan baru 2 hari sama-sama membobol toko pakaian busana muslim, maka ia tak akan tertipu oleh pakaian dalam persepsinya. Karena anak muda itu tetap saja sebagai preman meskipun memakai jubah sekalipun. Jadi, pengalaman seseorang terhadap orang lain mempertajam persepsi interpersonal terhadapnya. Itu adalah faktor personal yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain, yaitu sebuah pengalaman. Yaitu ada konsep diri. Konsep diri adalah pandangan perasaan terhadap dirinya sendiri. Konsep diri dapat bersifat fisik, psikologis, maupun sosial. Sebagai contoh, mahasiswa yang selalu lulus ujian dengan nilai A, maka tertanam dalam dirinya suatu konsep diri bahwa ia pintar. Sebaliknya, mahasiswa yang senantiasa gagal ujian, maka ia pun merasa dirinya tidak pandai. Pesilat yang selalu memenangkan pertandingan, maka ia akan merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan berkelahi dengan orang lain. Konsep diri sangat besar pengaruhnya dalam komunikasi. Orang yang merasa dirinya bisa menyelesaikan masalah, maka ia akan bisa. Sedangkan ia merasa tidak pandai, pada akhirnya dia akan tidak pandai beneran. Yang sesungguhnya dia bisa, tetapi karena persepsi sendiri dia jadi tidak bisa. Dan juga dapat dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya karena sering dipuji oleh seseorang sebagai orang yang pintar, maka akhirnya dia akan percaya bahwa dirinya pintar. Sebaliknya, jika dia selalu dipandang rendah dan bodoh oleh seseorang, maka akhirnya dia akan menjadi minder dan tidak pandai. Dalam konteks inilah, seseorang yang berprestasi harus diberi penghargaan, karena penghargaan itu adalah sebuah fungsi atau untuk meningkatkan prestasi orang tersebut dan menambah rasa percaya dirinya. Itu adalah sebuah konsep diri. Baik, itu adalah pengertian dari sistem komunikasi interpersonal dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.